Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latif, NIM 21107011123, mata kuliah Hukum Internasional, dengan dosen Dr. Arum Widyastuti SHMH. Saya akan mempresentasikan hukum internasional dengan judul Peran Indonesia di G20, Peluang dan Tantangan. Selanjutnya, apa itu KKT G20? G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara, utama dan Uni Eropa, yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, dari negara perkembangan hingga negara maju. Anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa. Selanjutnya, sejarah dan latar belakang pembentukan G20. Sejak tahun 1986, pengelompokan Menteri Keuangan dalam Group of Seven G7 telah terbukti cukup penting dalam fungsi sebagai forum diskusi, informasi, dan substantif mengenai isu-isu ekonomi internasional. Salah satu tujuan dari forum tersebut di antara para pembuat kebijakan di negara G7, namun kurangnya representasi pasar dalam G7 membatasi kemampuan forum ini untuk menangani beberapa masalah terkait perkembangan ekonomi internasional dan sistem keuangan. Kirton 1999. Sebagai hasilnya, G7 dianggap kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan negara-negara pencipta, sehingga pada tanggal 25 September 1999 di Washington DC, para menteri keuangan dari kelompok industri terkemuka Group of Seven mengumumkan pembentukan Group of 20 G20. Tujuan dasar dari pembentukan G20 untuk berdiskusi, mempelajari, meninjau kembali isu-isu kebijakan di antara negara-negara industri dan pasar negara berkembang dengan tujuan untuk mempromosikan stabilitas keuangan internasional. Selanjutnya, manfaat G20 bagi Indonesia dan peningkatan peran aktif Indonesia di G20. Forum internasional G20 menjadi bagian penting dunia karena mempresentasikan populasi 65% penduduk dunia. Perdagangan global 79% pembahasan MA atau perdagangan global dunia, 80% PDB dunia. Selanjutnya, isu yang dibahas dalam G20. Finance Track. Finance Track merupakan jalur yang secara khusus membahas sejumlah agenda yang terkait dengan ekonomi dan keuangan. Sepra Track merupakan jalur yang membahas isu-isu ekonomi, non-keuangan, serta mempersiapkan berbagai konsep outcome dokumen yang dibahas pada KTT, Badan Kebijakan Fiskal 2021. Selanjutnya, tantangan bagi Indonesia dalam keanggotaan di G20. Identifikasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, baik tantangan eksternal dan tantangan internal. Di level internal, dapat setidaknya dua tantangan utama yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam rangka peningkatan perannya di G20. Pertama, struktur ekonomi Indonesia harus sejalan dan disesuaikan dengan kesepakatan kerja G20. Selain itu, Indonesia harus mampu membentuk agenda G20 agar sejalan dengan kepentingan nasional. Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk membahas kepentingan ekonomi ASEAN ke dalam G20. Last question. Peluang yang tersedia dalam G20 bagi Indonesia antara lain: 1. Meningkatkan investasi dan strategi investasi, dan 2.
peningkatan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, keuangan inklusif, mobilisasi sumber daya domestik, ketahanan pangan dan gizi, pengembangan sumber daya manusia, dan bisnis inklusif. Indonesia dapat meningkatkan sektor investasi dan perdagangan dengan cara meningkatkan nilai ekspor melalui kerjasama dengan yang dapat dilakukan di dalam G20, mendorong kontribusi investasi dan perdagangan dalam pertumbuhan global, memanfaatkan jaringan global dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan bebas dan melakukan penguatan terhadap sistem perdagangan multilateral. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.